Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Tori Parais, nomor induk mahasiswa 210501501027. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang bahasa Indonesia dalam korespondensi. Untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia sebagai pengganti ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian korespondensi. Jadi, kata korespondensi itu diserap dari bahasa Belanda, yaitu korespondensi yang bermakna surat menyurat. Kemudian terdapat juga pada bahasa Inggris, yaitu correspondence yang juga bermakna surat menyurat. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah korespondensi merupakan perihal surat menyurat yang memiliki hubungan. Kemudian, jenis-jenis surat korespondensi. Jadi, surat korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi eksternal merupakan hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Kemudian, yang kedua yaitu korespondensi internal merupakan hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur pembuatan surat korespondensi. Jadi, surat korespondensi memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu pengirim surat, yang kedua penerima surat, yang ketiga isi surat, dan yang keempat adalah saluran. Baik, selanjutnya syarat-syarat surat yang baik. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua adalah isi surat. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu digunakan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang benar ejaan dan kaidahnya, bahasa baku, dan juga bahasa yang efektif. Kemudian beberapa kegunaan surat. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi yang tidak mungkin disampaikan secara bersemuka. Yang kedua, mengirim berita yang tidak bergantung pada waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, alat bukti dalam suatu persengketaan. Yang keempat, menyimpan informasi dalam waktu lama. Yang kelima, memuaskan diri sendiri. Dan yang keenam adalah hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian, beberapa kekurangan surat. Yang pertama, kita terpaksa harus menunggu lama balasan surat tersebut. Kemudian, yang kedua, surat tidak sampai atau terlambat tiba di alamat yang dituju. Kemudian, yang ketiga, dapat terjadi kesalahpahaman yang tidak dapat dihindari karena penulis surat dan pembaca tidak bersemuka. Kemudian, yang keempat, hanya sedikit yang dapat diungkapkan karena surat dibatasi oleh halaman. Yang kelima adalah membahayakan diri sendiri bila surat mengandung hal perselisihan. Kemudian, yang keenam adalah penguasaan terhadap bahasa harus memadai. Baik, selanjutnya fungsi surat korespondensi. Jadi, surat korespondensi memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Kemudian, yang kedua, menghubungkan sebuah korelasi di mana surat yang ada akan menunjukkan di mana adanya perbedaan antara surat masuk dan surat keluar yang ada pada suatu hubungan kerjasama. Yang ketiga merupakan dapat secara resmi dilihat atau dijelaskan pada surat korespondensi yang ada pada perjanjian kerjasama. Kemudian yang keempat adalah tentunya memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam pembuatannya. Kemudian
beberapa klasifikasi surat. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Yang ketiga, berdasarkan isi. Yang keempat, berdasarkan panjang kalimat yang digunakan. Yang kelima, berdasarkan sifat. Yang keenam, berdasarkan tanggung jawab moral. Yang ketujuh, berdasarkan jumlah penerima. Yang kedelapan, berdasarkan keamanan surat tersebut. Dan yang kesembilan merupakan berdasarkan urgensi atau reaksi terhadap isi surat tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.